Perkenalkan, nama saya Farhan Desa Putra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas PGSD. Terus saya mendapatkan tugas dari dosen untuk wawancara mengenai tentang profesi. Mas, silakan perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibowo. Profesi saya adalah sebagai tukang buah keliling. Terus saya akan bertanya sesuatu. Yang pertama itu untuk kegiatan keagamaan yang dilakukan. Bentuk kegiatan untuk keagamaan yang dilakukan ya, yang pertama adalah ketika saya bangun pas azan subuh berkumandang. Jadi setelah azan subuh berkumandang, saya bergegas langsung untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh saya selesai, baru saya pergi ke pasar untuk berbelanja membeli buah. Setelah selesai dari pasar, saya merapikan semua buah-buahnya untuk disiapkan untuk dijual di siang hari nanti. Nah, setelah semuanya siap, setelah semua buahnya siap, saya pergi mandi. Setelah mandi saya pergi makan. Setelah makan baru sekitar pukul jam 10-an saya pergi berangkat berdagang keliling. Berdagang keliling saya itu ya keliling aja, kemana aja yang kita jalani lah, nggak bisa kita tentuin di mana kita dagang. Intinya keliling aja, berdagang keliling. Dan singkat waktu, ketika sudah waktunya azan zuhur berkumandang, kalau memang saya tidak melayani, saya langsung bergegas untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, saya melanjutkan untuk istirahat makan, minum, dan ya sekedar istirahat lah, meluruskan kaki, yang meluruskan tangan kan karena pegal tuh. Baru mungkin sekitar pukul 1 saya melanjutkan kembali untuk berdagang keliling lagi, mencari pelanggan yang beli buah kan. Singkat waktu, ketika sudah masuk waktu asar, saya langsung bergegas untuk melaksanakan sholat asar kembali, karena menurut saya sholat itu kan penting. Jadi sesibuk-sibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, setelah sholat asar selesai, saya berlanjut berdagang keliling, tapi arahnya itu arah pulang, karena biasanya sekitar pukul 4 itu saya udah pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, saya langsung istirahat sebentar, terus mandi. Baru ketika sudah waktunya azan maghrib berkumandang, saya langsung bergegas siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib berjamaah selesai, saya pulang ke rumah untuk istirahat, bersantai sejenak bersama keluarga, yang ngobrol lah, menghilangkan penat gitu. Nah, kan setelah itu azan isya nih kan, karena kan waktunya sebentar dari maghrib ke isya. Azan isya berkumandang, saya langsung siap-siap kembali untuk melaksanakan sholat isya. Nah, setelah sholat isya selesai, saya pulang ke rumah, lalu saya melakukan makan malam sama keluarga juga. Nah, setelah makan malam, beberapa waktu kemudian, sekitar ya mungkin setengah jam atau 1 jam kemudian, saya istirahat untuk tidur dan melanjutkan kembali untuk aktivitas besok supaya tidak siang lagi. Terus yang kedua itu motivasi dan proses yang melakukan kegiatan. Motivasinya tentu yang membuat saya motivasi dalam kegiatan ini adalah keluarga, karena keluarga saya selalu memotivasi saya untuk sesibuk-sibuk apapun kalian, jangan sampai kalian meninggalkan agama kalian. Karena kalau kita ingin mendapatkan dunia yang baik, maka kita harus dekati juga sang pencipta kita. Misalnya kan sang pencipta kita kan Allah, jadi kita harus laksanakan tuh. Paling utama itu kita harus jangan sampai di dalam sholat 5 waktu itu, karena sholat 5 waktu itu adalah kuncinya.
setelah mungkin kalau kita udah melaksanakan sholat 5 waktu itu, sholat sunnahnya baru kita bisa laksanakan, dan insya Allah hidup kita akan mendapatkan keberkahan. Terus yang ketiga itu rintangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Rintangannya pasti ada aja ya, karena kan saya sebagai pedagang buah keliling ya kan, kerjanya di jalan keliling-keliling. Kadang ketika sudah waktunya azan berkumandang di masjid, tapi posisinya saya sedang melayani pelanggan, kan otomatis itu menjadi rintangan kita, karena kita tidak bisa melaksanakan sholat ibadah kita itu sesuai waktunya, karena kita harus melayani dulu pelanggan kita sampai selesai, pembeli kita, baru kita bisa melaksanakan sholat itu meskipun sendirian. Dan juga rintangan kedua juga ada juga, karena bukan selain karena pelanggan itu kan, karena namanya kita berjalan kan, terkadang pas kita berjalan pas lagi azan itu kita sedang tidak berada di sekitar masjid yang terdekat nih, jadi kita harus berjalan lagi untuk menemukan masjid yang sekiranya masih bisa dijangkau. Tapi ketika kita sudah sampai, ternyata sholat itu sudah berjamaahnya sudah selesai. Nah, kita melakukan sendiri, mungkin itu saja sih rintangannya, karena kan waktunya mungkin dari waktu. Terus yang lanjut itu solusi dan respon atas rintangan yang dihadapi. Solusi dan responnya itu, solusinya mungkin kita harus meningkatkan kembali iman kita ya, supaya kita bisa menjaga sholat kita dengan sempurna lah, dengan istilahnya kita sholat sesuai waktunya, menjalankan meskipun kita sedang sibuk nih, misalnya saya sedang berdagang buah, ketika yang beli mungkin ketika membeli sekedar membeli buah, kita masih bisa melayani sebentar. Cuman ketika kita sedang ada yang beli, misalnya beli rujak nih, kita mungkin sedikit bilang maaf, saya mau sholat dulu sebentar, karena sudah waktunya untuk ibadah. Mungkin kita bisa dengan ya pastinya kan kita tidak mendapatkan uang ya dari hasil orang itu beli tadi, karena kan dia termasuk sudah dibeli, tapi itu nggak apa-apa, karena yang kita dahulukan adalah Tuhan kita, sang pencipta kita. Insya Allah kalau kita utamakan sang pencipta kita, insya Allah sang pencipta kita juga akan mengutamakan kebutuhan kita, pastinya itu. Terus manfaat yang didapat dalam menjalankan profesi. Manfaatnya pasti banyak ya. Manfaatnya itu adalah, pertama saya senang menjalankan profesi ini, apalagi ibadah saya juga tidak tergantikan, istilahnya tidak tergantikan lah, karena kalau kita bekerja sekeras apapun, kalau ibadah kita ditinggalkan atau dikeduakan lah istilahnya, nggak didahulukan, itu akan susah juga sih. Tapi yang namanya sebagai manusia kan pastinya kita tahu juga dari yang namanya lupa. Misalnya contoh, kita udah niat nih mau bersolat berjamaah di masjid, tapi pada saat azan berkumandang ada aja kendala, itu namanya godaan. Tapi yang namanya kendala itu kan pasti ada, tapi ya kita harus jalani aja, dan kita berdoa supaya kedepannya kita menjadi lebih baik lagi dan bisa beribadah sesuai dengan waktunya. Karena dari manfaat dari kita bisa mendahulukan sang pencipta kita itu adalah kita pastinya akan mendapatkan keberkahan dari dalam hidup kita, meskipun hasil yang kita dapatkan dari berjualan itu tidak seberapa, tapi insya Allah pasti akan cukupkan hasil itu untuk kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Terus yang terakhir itu proyeksi masa depan keagamaan. Proyeksi masa depan yang kita sebagai makhluk hidup, terutama umat muslim, pastinya ingin sekali yang namanya
pergi ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Dan saya sih bercita-cita dari hasil berdagang saya ini saya bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit, meskipun itu sedikit, tapi asalkan saya yang bisa konsisten, insya Allah dalam beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian, kalau Allah mengizinkan, saya ingin sekali pergi ke tanah suci bersama keluarga saya, meskipun tidak haji, setidaknya umroh bersama keluarga, karena itu adalah hal yang sangat-sangat saya cita-citakan dari semenjak saya kecil sampai sekarang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ya?